Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayat dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI kelas 2C di Institut Agama Islam Negeri Curug. Baiklah, di mata kuliah Ulumul Hadis ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hadis 1 dengan subtemanya hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW ini ada 4 fase atau 4 proses. Yang pertama itu cara Nabi menyampaikan hadis, kedua cara sahabat menerima hadis, ketiga cara sahabat menyampaikan hadis, keempat kebijakan Nabi tentang penulisan hadis. Nah, penjelasan yang pertama adalah bagaimana cara Nabi menyampaikan hadis. Nah, cara Nabi menyampaikan hadis ini yang pertama adalah secara lisan di majelis. Nah, Rasulullah menyampaikan hadis di majelis-majelisnya, kemudian didengar oleh para sahabat, dan itu menjadi sebuah hadis. Kemudian secara perbuatan. Nah, perbuatan Rasulullah ini menjadi pedoman untuk menjadi sebuah hadis. Kemudian berupa teguran terhadap sahabat. Nah, sahabat yang melakukan kesalahan atau kekeliruan ditegur oleh Rasulullah. Kemudian itu menjadi sebuah hadis. Kemudian berupa jawaban dari pertanyaan para sahabat. Nah, sahabat yang tidak mengetahui tentang sesuatu kemudian dijawab oleh Rasulullah, itu akan menjadi hadis. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara sahabat menerima hadis. Nah, yang pertama itu berhadapan langsung dengan Rasul. Nah, hadis yang diterima oleh sahabat itu didapat langsung oleh Rasul, itu akan menjadi hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, menyaksikan perbuatan Rasul. Nah, sahabat yang menyaksikan perbuatan Rasul itu akan menjadi hadis, karena segala perbuatan Rasul itu ada baiknya. Kemudian mendengar dari sahabat lain. Nah, ada sahabat yang tidak sempat hadir di suatu majelis atau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ia bertanya kepada sahabat, atau sahabat memberitakan kepada si sahabat yang bertanya, itu akan menjadi sebuah hadis. Nah, kemudian yang ketiga, cara sahabat menyampaikan hadis. Yang pertama adalah periwayatan secara lafal, yaitu apapun yang diucapkan oleh Rasulullah itulah yang disampaikan kepada yang lainnya. Kemudian periwayatan secara makna, yaitu periwayatan yang dilafalkan oleh Rasulullah namun hanya berdasarkan makna atau sinonimnya. Kemudian yang keempat, kebijakan Nabi tentang penulisan hadis. Nah, yang di sini ada yang pertama, larangan menulis hadis, karena Rasulullah khawatir apa yang diucapkannya itu dicampur adukan oleh Al-Quran, karena pada zaman dahulu Al-Quran masih berceceran, belum dibukukan. Nah, larangan penulisan hadis sendiri ada dalilnya, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, janganlah kalian tulis apa yang kalian dengar dariku. Barang siapa yang menuliskan selain dari Al-Quran, maka hapuskanlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian setelah diteliti, ada perintah menulis hadis, yaitu dari riwayat Abu Daud. Tulislah, maka jiwaku yang berada di tangannya tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Nah, di sini para ulama sepakat bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul itu boleh ditulis, kecuali sesuatu itu bukan suatu kebenaran. Namun mustahil bila Rasul tidak mengucapkan kebenaran. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.